Ihtamma Abu Daud bi ahaditsil ahkam. Abu Daud memperhatikan atau mementingkan hadis-hadis hukum. Jadi kitabuhu yakhtas, kitabnya ya memiliki kekhususan atau keistimewaan, yakni fihi ahaditsul ahkam. Di dalamnya ada hadis-hadis hukum. Ya, yakni yajma' fihi ahaditsul ahkam. Bikhilaf ya Sahih Bukhari wa Sahih Muslim bersama al-Jami', disebut dengan al-Jami' limada li'annahu yajma' al-ahadits min jami'il abwab. Karena Imam Bukhari dan Muslim mengumpulkan hadis dari semua bab. Bikhilafi Sunan Abi Daud ya, fa innahu yukhassis kitabahu li ahaditsil ahkam. Bila khususkan kitabnya tentang hadis-hadis hukum saja. Beda dengan Sahih Bukhari, fa innahu yashma' al-ahadits min jami'il abwab. Mengumpulkan hadis dari semua bab. Jadi itu beda yang pertama. Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim dibandingkan Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud khusus tentang hadis-hadis hukum. Hadis-hadis hukum yani ma yata'allaq bit-taharah was-salati was-siyami was-zakati. Amma Sahih Bukhari wa Sahih Muslim fa innahuma yajma'ani al-ahadits min jami'il abwab. Jadi itu beda antara Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan Sunan Abi Daud. Apa bedanya? Bukhari dan Muslim semua bab ada. Kalau Sunan Abi Daud ahaditsul ahkam, faqat hadis hukum saja ya. Baik. Nukmil. Afwan ana fil matar ya. Saya lagi di bandara nih. Ihtamma Abu Daud bi ahaditsil ahkam wa bana 'alaiha ulama'ul amsar al-ahkam al-fiqhiyah. Jadi ulama-ulama dari seluruh mazhab itu menjadikan Sunan Abi Daud sebagai pegangan ya, karena dia mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum. Haitsu qala fi risalatihi li ahli Makkah, yang mana Abu Daud mengatakan kepada di dalam suratnya kepada penduduk Mekah, fa hadhil ahadits sunan kulluha fil ahkam. Jadi kata beliau, ini hadis yang ada di kitab As-Sunan semuanya tentang hukum. Jadi itu yang bedakan Bukhari dan Muslim ya dibandingkan Sunan Abi Daud. Fa amma hadis katsira fi zuhdi wal fadail, adapun hadis-hadis yang banyak terkait dengan zuhud dan keutamaan-keutamaan, wa ghairiha min ghairi hadza falam ukhrijha, saya enggak cantumkan. Wa qad qassama kitabahu ila 36 kitaban. Kitab Sahih Sunan Abi Daud dibagi kepada 36 kitab ya. 36 kitab ini kitabus shalah, kitabuz zakat, kitabus siyam, 36 kitaban. Wa qassama kulla kitabin ila abwab. Setiap kitab ada bab-bab. Wa adaduha, jumlah babnya ada 1871 baban. Wa tarjama ala kulli haditsin bima qad istanbata minhu ulama. Beliau menyebutkan tarjama di sini apa artinya? Menyebutkan nama tarjama ya. Ini yang membedakan Sunan Abi Daud dengan Sahih Muslim. Saya sudah pernah menyebutkan Sahih Muslim lam yutarjim al-Imam Muslim al-abwab. Bainama Abu Daud fa innahu tarjama al-abwab. Beliau menyebutkan nama-nama bab, tarjama al-abwab. Tarjama ala kulli hadis bima qad istanbata min ulama. Jadi menyebutkan tarjama, menyebutkan nama-nama bab ya dengan kesimpulan hukum istinbat. Qad istanbata min ulama, yang diistinbat oleh ulama. Wa yahtawil kitab ala al-ahaditsil marfu'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencantumkan di dalam kitabnya hadis-hadis yang marfu kepada Rasulullah. Wa kadzalikal ahadits al-mauqufah 'ala sahabah, mencantumkan hadis-hadis yang mauquf kepada sahabat. Jadi ada hadis marfu, ada hadis mauquf. Ini yang membedakan Sahih Muslim dengan Sunan Abi Daud. Sahih Muslim, jadi sebagaimana yang sudah pernah kita baca, Muslim yani faqat yukhassis
kitabahu lil ahaditsil marfu'ah faqat, ya. Beliau khususkan kitabnya untuk hadis-hadis yang marfu' saja. Baik. Wa sunan Abi Daud, yani ada khala fi kitabihil ahadits al-mauqufah al-sahabah wal athar al-mansubah ila ulama tabi'in. Jadi hadis-hadis yang maqtu' yang kepada tabi'in, ya, juga tercantum di dalam Sunan Abi Daud. Amma binisbah li takhrijil ahadits, ya, adapun hadis-hadis yang beliau cantumkan, yang beliau keluarkan, faqad kana yunabbi 'ala al-ahadits syadidatil wahan. Nah, ini keistimewaan Sunan Abi Daud juga, ya. Beliau menjelaskan, kana yunabbi, mengingatkan, 'ala al-ahadits syadidatil wahan. Syadidatul wahan ma'nahu syadidatul dha'af. Jadi kalau hadis yang sangat lemah, beliau pasti sebutkan hadza dhaifun jiddan masalan, wa hadza munkarun, hadza munkar, ya. Ammal ahadits as-sahihah wal hasanah, adapun hadis yang sahih ataupun yang hasan, fayaskut anha, beliau tidak komentarin. Jadi Imam Abu Daud kalau mencantumkan hadis tidak ada komentar sama sekali, berarti hadisnya antara sahih dengan hasan. Antara sahih dengan hasan. Haitsu qal, di mana beliau mengatakan dzakartu fihi sahih, saya cantumkan hadis yang sahih, wa ma yushabihu, atau yang menyerupai sahih, wa yuqaribu, atau yang mendekati. Yang menyerupai atau yang mendekatin yaitu hadis yang hasan. Ma yushabihu au yuqaribuh. Wa ma kana fihi wahnun syadid. Wa ma kana fihi wahnun syadid, yani dha'fun syadid. Ayyantu, saya jelaskan, ya. Saya jelaskan. Wa ma lam azkur fihi syai'an, kalau yang saya tidak sebutkan apapun, fahuwa salihun, maka dia saleh. Nah, ini kalimat saleh ini, ya, merupakan istilah dari Sunan Abi Daud, ya. Jadi hadis-hadis yang mana Imam Abu Daud tidak menkomentarin sama sekali bahwa salihun, maka berarti hadisnya saleh. Nah, di sini ulama terjadi perbedaan apa maksud dari kata saleh, ya, salihun. Waqtalafal ulama wa ba'dha asahhu min ba'd. Waqtalafa ulama al-hadits fil ahadits al-maskut anha. Cuman ulama berbeda pendapat yang dimaksud dengan saleh oleh Imam Abu Daud. Qala Ibnu Salah wa Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa Ibnu Katsir ad-Dimashqi anha hasanah. Sebagian ulama antara lain Ibnu Salah, Yahya bin Syaraf an-Nawawi, dan Ibnu Katsir ad-Dimashqi annaha hasanah, hukumnya adalah hadis yang hasan. Jadi hadis-hadis yang tidak dikomentarin oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, maka itu hadis yang hasan illam takun fi sahihain, kalau hadis tersebut tidak ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa yakharun, pendapat yang kedua, annaha mutanawwi'ah baina sahihin wa hasan. Ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut yang tidak dikomentarin oleh Imam Bukhari bisa sahih, bisa hasan. Wa minha dhaifun, ada juga yang dhaif, salihun lil i'tibar, tapi layak untuk dijadikan i'tibar, ya, dijadikan pegangan atau dijadikan pelajaran, ya. Idzan hunaka khilaf bainal ulama fi al-ahadits al-maskut anha fi Sunan Abi Daud, ya. Ada yang mengatakan sahih, ya, atau hasan selama tidak ada di Bukhari dan Muslim. Kalau ada di Bukhari dan Muslim berarti sahih, ya. Yang kedua, ada yang sahih, ada yang mengatakan bahwa bisa jadi sahih, bisa hasan, dan juga bisa saleh, bisa dhaif tapi saleh li i'tibar, ya. Jadi itu ada dua pendapat terkait dengan hadis yang ada di Sunan Abi Daud, hal huwa sahihun aw hasanun aw dhaifun, khilaf bainal ulama. Ar-ra'yul awal wa huwa ra'yu Ibnu Salah wa Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa Ibnu Katsir ad-Dimashqi, ini mengatakan anha hasanah, ya,
hadisnya hasan, ya, kalau enggak ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Pendapat yang kedua, annaha mutanawwi'ah, ya, macam-macam. Ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang dhaif, ya. Tapi kalaupun dhaif, dia masuk kategori dhaifun salihun lil i'tibar, ya. Tayyib, zakarna aidan, yani al-Imam Abu Dawud, ya, talabal hadis mundu an kana saghiran. Talabal hadis mundu an kana saghiran, ya. Fazara Khurasan, beliau berkunjung ke beberapa negara, ya, beberapa tempat, Khurasan, Warrai, wa Hurata, Wazarul Kufah, ya, dan ziarah ke Kufah tahun 2221, ya. Wa qadima Baghdad, datang ke Baghdad iddat marrat, berapa kali. Wa akhiru marratin zaraha kana sanata 271. Wa aqama bi Tartus, ya, beliau pernah tinggal di Tartus 20 sana, 20 tahun. Kama sami'al hadis bin Damashq, ya, juga ke Damaskus wa Mesir. Thumma sakana al-Basrah, tinggal di Basrah bi talab min al-Amir Abi Ahmad al-Muwaffaq alladzi jaa ila manzilihi fi Baghdad, ya. Beliau tinggal di Basrah, permintaan dari gubernurnya Abu Ahmad al-Muwaffaq, ya, yang datang ke rumahnya di Baghdad, wasta'ana alaihi wa rajahu ayaskun al-Basrah, dan memintanya untuk tinggal di Basrah, liyarhal ilaiha talabatul ilmi, supaya orang datang ke Basrah untuk bisa menuntut ilmu kepada beliau, ya. Fata'ammar bisarabihi badan kharibat wa hujirat wa qata'an nasu anha lamma jara 'alaiha min fitnatiz zaj. Tapi di Basra beliau sempat difitnah, ya, yang akhirnya beliau ditinggalkan oleh banyak murid-muridnya, yang akhirnya beliau pindah dari Basra, ya. Dalam Abu Dawud ala yadil Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Dawud, ya, berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Nah, ini saya kasih tugas, ya, kepada kalian, cari di Sunan Abi Daud hadis-hadis yang masuk kata Bafi sahut Ustaz. wabarakatuh. Safi, kayaknya Ustaz keluar deh. Tadi wabarakatuh langsung ke kita. Kenapa? Tapi tadi udah keluar. Gak ada loh. Wabarakatuh. Tadi kenapa Ustaz ngomong apa? Kan aku juga wabarakatuh. Ih. Tadi kan ngomong tugasnya belum Di tugasnya apa? Tugasnya selesai nggak sih tadi Ustaz? Belum saya ngomong. Iya belum. Tiba-tiba Ustaznya baru bilang tugas, terus habis itu ini gak unmute. Aku bilang Bafi sahut gak itu. Karena Solehah gak dapet tugas. Kak Suji awas, awas lo kan Nurul. Ini nanti masuk. Ini ada Ustaz Sofwan tiba-tiba di sini kau Nurul. Enggak, beliau udah salam loh. Ya Ustaz udah salam. Ya udah keluar ya. Tadi aku nggak tahu. Tapi coba tolong jelasin ke Ustaz. Nanti ya aku tanyain lagi. Oke. Oi Marita. Sapa Jamet. Ini mau lihat orang-orang. Guys, keluar ya guys, gak apa-apa kan? Iya udah nih. Ya keluar aja.